Aku asli dusun Ciaruten Udik di kaki Gunung Salak, Bogor. Untuk urusan rumah tangga, aku bukanlah contoh yang baik. Aku sudah 6 kali menikah. Tapi semuanya kandas di tengah jalan. Aku asli dusun Ciaruten Udik di kaki Gunung Salak, Bogor. Untuk urusan rumah tangga, aku bukanlah contoh yang baik. Aku sudah 6 kali menikah. Tapi semuanya kandas di tengah jalan. Wah, gusto beres ya po gusto pa paisa ti kay. May papisa ba ito ano lang hondo mo kay mangus. Ito to bukan dito. Ini jorong guys papisa ba nang ito hayang deui no. Meski aku berulang kali menikah, tapi aku baru dikaruniai anak dari istriku yang terakhir. Hindun namanya. Setelah menikah, aku pindah ke rumahnya di Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten. Di situ, aku meneruskan bertani dengan cara membuka ladang di hutan. Kami dikaruniai 2 putra, Hamzah dan Misnan. Hamzah yang saat itu baru berumur 2 tahun, sering kuajak masuk ke hutan membuka ladang. Disitulah peristiwa yang mengubah hidupku terjadi. Saat asyik bekerja, seekor ular tanah rupanya terganggu kegiatanku. Pak, ular, Pak! Pak, apa Pak, ular, Pak? Bu, ada apa, Bu? Pak! Karena takut mendekati anak istriku, ular itu pun kuusir. Naasnya, malah kaki kananku yang dipatuk ular berbisa itu. Meski terasa sakit, aku tak begitu peduli. Layaknya kebiasaan orang kampung, aku cukup pergi ke dukun untuk mengobati luka itu. Jampi-jampi pun diberikan. Bu. Wah, selalu rupanya. Sakit, Pak. Namun pengobatan itu tidak manjur. Hari demi hari kakiku tak beranjak sembuh. Rupanya racun ular itu terus menyebar dan mengintai nyawaku. Gede, Pak ya. Akhirnya keputusan pahit harus kuambil. Sampai dipotong suku ieu. Situ. Suku dokter. Pak. Da ieu na da buruk ieu na ieu. Buruk ieu pan kabeh mun daging tulang berapa. Ngapain kiri ngaplek ieu mah dipotong di rumah sakit. Usai operasi di rumah sakit Bogor, aku harus menerima kenyataan. Kakiku tinggal 1. Ayo jadi kita geus nasib pokoknya mah. Geus sampai geus nasib dipotong. Bisa, gitu sebabkeun lah komo lamun teu dipotong bea kabeh ka ieu mah. Kita langsung bisa nerima kekayaan gitu. Euna geus nasib we pokoknya mah. Aku ikhlas, Tuhan. Tak apa kau ambil sebelah kaki ini. Yang terpenting, istri dan buah hatiku selamat tak terluka sedikit pun. Ujianku rupanya belum berakhir. Kali ini lebih berat. Lebih berat dari kehilangan kaki kananku. Sikap istriku berubah. Usai amputasi, bersama Hamzah aku kembali ke Ciaruten. Namun istriku tak sekalipun ia menengok. Bahkan sekedar menanyakan kabar pun tak pernah dilakukannya. Aku berusaha lapangkan dada ini. Aku pun merelakan Hamzah tinggal di rumah kakakku. Kakakku bersedia membiayai pendidikan Hamzah. Tak apalah, toh ini demi kebaikan buah hatiku.
Waalaikumsalam. Siapa ya sih Bang? Bisa ketemu Pak Manasih, Pak? Saya Oh iya. Apa ya? 5 bulan kemudian, hatiku melonjak riang ketika datang seorang Ini Pak, utusan istriku. tempo hari rumah, ya mainlah ke rumah saya. Dalam bayanganku, ia membawa Ya, berita minta gembira. tolong saya. Ya ada pesan, ada titipan. makanya saya Ternyata kemari. aku keliru. Bapak, Istriku meminta talak alias cerai. intinya minta cerai, Pak. Sungguh tak Ya, nitipin kusangka, saya surat istriku untuk sudah tak tanda sudi tangan. bertemu denganku lagi. Itu Pak, intinya. Bahkan untuk bercerai pun harus diwakili orang lain. Harapku pupus sudah. Langsung kupenuhi permintaan itu. Kuterima nasib burukku yang justru datang kala kakiku tinggal sebelah. Yo, tu sedih. Ayah tu bukan pikiran dia, rumah saya besi tu di Eropea. Rumah saya tu di Eropea. Usaha tu kian tu atu pan berenda. Anu baheula jeung anu ayeuna geus kieu beda. Nu bedana ai baheula mak mu cicing di imah. Ai ayeuna geus ga cicing di imah tukreuh. Tukreuh ai cicing di imah di dapur sorangan. Sementara itu, Hamzah semakin jauh dariku. Ia semakin jarang ke rumahnya sendiri. Hamzah. Mungkin karena rumah yang buruk ini tak banyak memberi ruang baginya. Sampai suatu saat, Hamzah yang beranjak dewasa minta pamit pergi ke Jakarta. Aku hanya bisa membekali doa saat itu. Kabarnya ia membantu sepupunya berjualan sayur dan menjadi kuli panggul di Pasar Pecah Kulit, Jakarta Utara. Aku terus menjalani hidupku menapaki tahun demi tahun. Selama itu pula aku belajar berdamai dengan kesendirianku. Sesekali Hamzah pulang. Ini dia, anakku yang tampan. Namun sayang, hubunganku dengannya semakin buruk. Merenggang seiring semakin seringnya ia minta uang untuk modal usaha atau bekal kawin. Aku bukannya tak mau memenuhi, tapi keadaanku lah yang tak memungkinkan. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Akan halnya anak keduaku Misnan, ia hanya sekali bertandang ke rumahku. Minta tambahan uang. Saat itu ia hendak menikah dan minta uang untuk bekal. Demi anak, uangku yang tinggal Rp150.000 pun kurelakan. Ramadan kemarin ku harap mengubah sikap Hamzah. Namun doaku rupanya belum terkabul. Masalah kecil bisa berkembang menjadi besar. Pertengkaran kembali terjadi sampai akhirnya ia marah dan bertindak bodoh. Terus masalah kawin, Bapak udah nggak mau ini lagi. Badannya cacat begini. Kamu harus tahu dong pikiran. Ya udah Pak. Itu nyanyo aja itu kanyo gebledoga ya. Ayo omong ngebatu lu minta ngaudang ke sahur cenah. Ayo ka urang henteu. Mang minta sahur cenah gitu gue jauh sewoteun cenah ogor-ogor mun ku barudak. Mun teu nyawa atuh teu nyawa aja. Lain. Udah kanyo di baledo gue teh kaca itu keluar. Hatiku tentu saja pedih. Anak yang kubela dari serangan ular tumbuh menjadi anak yang tak hormat kepada bapaknya.